Nah, ustazah misalkan ngajar anak laki-laki ini umur besar, nggak boleh menyentuh tangannya. Ya, begitu juga ustadz laki-laki nggak boleh menyentuh santriwatinya dia, apalagi santriwatinya udah umur 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, nggak boleh. Ya, haram dalam syariat agama, nggak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zaina bil ikhlasi wa syirki wal khawf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma azimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa aslih minna ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma naqi wa safi qulubana minal hikdi wal hasad wal baghdha' wal ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, nikmat kita berkumpul kembali di masjid ini, di majelis ini. Insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, ada pembahasan minggu sebelumnya masih tentang yang membatalkan wudu, ya. Terakhir yaitu menyentuh kulit ajnabiyah. Menyentuh kulit ajnabiyah itu kulit perempuan yang bukan mahram, ya. Dan perempuan itu sudah besar, bukan kecil, ya, artinya sudah besar. Apa perbedaan besar dengan kecil? Nah, itu beda pendapat ulama. Ada yang bilang kalau anak tersebut udah sampai umur 7 tahun, itu anak perempuannya, kita selaku bukan mahramnya, ya, maka kalau menyentuhnya batal wudunya, ya. Begitu juga ada yang mengatakan kalau umurnya itu sudah 5 tahun, ya, atau 6 tahun dan lain sebagainya. Jadi anak perempuan dikatakan besar itu kalau dia sudah malu melihat laki-laki, ya, laki-laki yang bukan mahramnya dia udah malu melihatnya, nah itu udah besar dia. Kalau anak laki-laki dikatakan besar itu kalau udah intishar fi dzakari, kalau kemaluannya itu melihat perempuan udah bergerak, nah itu udah besar dia, ya, nah, itu udah besar. Ya, dari kecil tuh kalau dia lihat bukan perempuan, bukan mahramnya udah bergerak, nah itu namanya udah besar. Nah, ustazah misalkan ngajar anak laki-laki ini udah besar, nggak boleh menyentuh tangannya. Ya, begitu juga ustadz laki-laki nggak boleh menyentuh santriwatinya dia, apalagi santriwatinya udah umur 8 tahun, 10 tahun, 11 tahun, nggak boleh. Ya, haram dalam syariat agama, nggak boleh. Ya, itu melanggar aturan agama, tidak menghormati syariat. Nggak ada apa-apaan, mustahil nggak ada apa-apaan. Apalagi kalau santriwatinya sepondok tuh 200 orang, 300 orang, mustahil nggak ada apa-apaan, ya, mustahil itu. Ya, makanya tidak diperbolehkan, ya, haram. Apalagi apa tuh namanya satu pondok, ya, dia punya pondok, tuh kiai punya pondok, ya, nggak boleh, haram. Nah, begitu juga orang kantor dengan orang kantor itu bukan mahram, ya, sudah pegawai laki-laki dengan pegawai perempuan bukan mahram dia, ya. Kalau seandainya ada ponakan yang kerja di situ ya mahramnya dia. Cuma kalau yang bukan mahram itu berarti boleh pegawai laki-laki nikah dengan pegawai perempuan yang sekantor, ya boleh, ya.
Boleh nggak menikahi perempuan sekantor? Hah? Boleh nggak? Hah? Ya kagak boleh lah, sekantor ente mau kawinin ya kagak boleh. Kalau satu doang ya kawinin boleh. Sekantor ente mau kawinin ya boleh. Ya, itu. Wala yanqud li ghairi intaha wa yantaqid wudu'ul lamis wa malmus li ishtirakihima fil ladatil lamas kal mustarikain fil ladatil jima'. Nah, dan batal wudunya kalau yang disentuh dan yang menyentuh, nggak ada beda. Saya kan menyentuh, berarti dia yang batal, yang menyentuh. Ya, yang disentuh nggak batal, nggak, dua-duanya sama. Ya, laki perempuan bukan mahram, dua-duanya udah besar, punya wudu, tersentuh batal dua-duanya. Ya, tidak ada hukum yang menyentuh yang batal, yang disentuh nggak batal, nggak ada, dua-duanya batal. Ya, seperti dua orang laki-laki yang sudah besar, mereka merasakan ladzatnya ketika bersetubuh, sama, dua-duanya juga harus mandi besar. Ya, dua-duanya juga harus mandi besar. Wala yanqudu wudu'al mayyit, dan tidak batal wudunya mayit. Kalau ada orang meninggal udah dimandiin, kemudian sudah diwuduin, mayit harus diwuduin. Udah diwuduin ya, kemudian biasanya itu keluarganya silahkan yang mau mencium sebelum ditutup. Ibunya boleh, istrinya istrinya batal nggak wudunya? Batal nggak? Istri sama suaminya, ini suaminya meninggal. Nah, kalau masih hidup dua-duanya batal nggak wudunya? Batal. Anaknya nggak batal, saudarinya nggak batal, bibinya nggak batal, ya keponakannya nggak batal. Nah istrinya, masa saya nggak boleh cium kalau suami meninggal? Masa saya nggak boleh cium? Ya udah cium silahkan. Nah, boleh nyium kalau suaminya meninggal, istrinya nyium boleh. Nah sekarang kalau istrinya, kalau si mayit itu udah diwuduin, kalau istrinya nyium, bongkar lagi dong, diwudu lagi. Agak, yang batal itu wudu istrinya. Kalau wudunya mayit udah nggak batal lagi selamanya. Ya, kalau udah dimandiin, udah diwuduin, udah nggak batal lagi selamanya. Yang batal itu yang nyentuhnya dia, yang nyentuh si mayit, si istrinya. Ya. Warabi'uha, dan yang keempat zawalul akli. Yang keempat yang membatalkan wudu adalah zawalul akli. Zawalul akli itu hilangnya akal. Ya, ay tamyiz wal idraki bil junun au igma au ma'at tamkin. Ya, hilangnya akal dengan sebab apa? Bijunun, dengan sebab gila. Ada orang yang gilanya kambuhan, ntar datang gilanya, ntar sadar, ntar datang. Kalau dia punya wudu, lagi dia sadar nih, dia punya wudu, kemudian datang gilanya, ya, gilanya datang, ya batal wudunya. Kenapa? Karena akalnya udah hilang, ya, akalnya udah hilang. Atau dengan pingsan, orang pingsan aja batal wudunya. Lagi sholat misalkan, enak sholat, kemudian ada yang pingsan, batal wudunya dia. Ya, yang pingsan ini wudunya batal. Walau ma'atamkin, walau hala dzikril musama bil istighraq au namil ghairi nabiyyin au ghairi dzalik. Ya, begitu juga dengan tidur batal. Wudu kita batal kalau kita tidur. Beda tidur dengan ngantuk. Kalau ngantuk tuh kita rebahan, mata merem. Orang ngomong kita masih dengar. Suara televisi, berita kita masih dengar. Tapi mata udah merem gini. Kita masih dengar orang ngomong, itu namanya ngantuk. Tapi kalau udah mata merem, udah nggak ngedengar, tadi masih dengar orang ngomong, lama-lama hilang suaranya, udah kita hilang, nah itu namanya tidur. Nah yang tidur batalkan wudu. Cuma kalau ngantuk nggak batal wudunya, ya, kecuali tidurnya Nabi. Para Nabi tidurnya nggak batal ya, karena Nabi itu matanya tidur tapi hatinya nggak tidur. Kalau kita mata tidur, hati juga tidur, ya. Mata tidur apalagi hati tambah tidur. Nah itu kita. Cuma kalau Nabi wudunya nggak batal. Kenapa Nabi itu? Karena para Nabi itu punya sisi manusia, Kenapa? Karena dari jenis manusia, bukan malaikat.
ya kita sama kayak kita juga, ada waktu tidurnya, ada waktu istirahatnya, ada waktu makannya, sama seperti kita manusiawi. Kemudian di sisi lain dia seorang nabi. Kalau seorang nabi dia harus tetap terjaga kapanpun wahyu turun dari Allah. Makanya nabi itu hatinya nggak tidur walaupun matanya merem. Kenapa? Karena wahyu kalau turun dari Allah nggak kenal waktu. Mau tengah malam, mau pagi, mau siang, mau bentar lagi subuh, nggak kenal waktu. Kapanpun wahyu turun dari Allah, nah dia harus terjaga, harus sadar, ya begitu. Jadi kalau tidurnya seorang nabi nggak batal, tapi tidurnya manusia biasa itu batal. Ila naumi qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard, kecuali ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Ya, ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Tidur apa? Qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard. Tidurnya duduk kayak begini. Tidurnya duduk, mumakkinin maq'adatahu. Nah, maq'adah nih kita punya pantat. Pantatnya ini nyatu dengan bumi. Sekarang nih kayak kita duduk bersila kita. Kita duduk bersila. Nah, ini pantat kita nyatu dengan bumi. Orang yang duduk kayak begini ya nggak batal wudunya. Kayak orang kayak Jumat, ya kan Jumat ada orang sampai begitu ya. Tapi posisinya tetap seperti ini, bersila. Atau bangun-bangun udah qomat, qomat main diri aja dia main sholat, batal nggak? Wudunya nggak batal. Kalau dia posisi tidur sama posisi dia bangun tetap seperti ini, nggak berubah posisinya. Artinya tidurnya bersila. Ya, kayak begini nih, bersila. Kenapa bersila? Karena kalau kita duduk begini, duduk bersila nih, nggak bakal bisa kentut. Mana ada orang duduk bersila kentut? Nggak bakal. Nggak memungkinkan angin buat keluar tuh, nggak bakal keluar. Kentut nggak bakal keluar. Kenapa? Karena dubur kita lagi ditutup rapat, nggak bakal. Ente diri aja dikit berubah posisi, udah bakal keluar itu. Ya. Nah, tapi kalau duduknya bersila nggak bakal. Makanya itu yang disebut duduk yang tidak membatalkan wudu. Fala yanqut, maka duduknya tidak, maka wudunya tidak batal kalau duduknya menyatu dan duduknya itu bersila. Sawaan kana alal ardi au dabah, mau dia duduknya di di karpet, di tanah, walaupun dia duduknya di mobil tuh ya, sholat zuhur kelar di rest area masih ada wudhu, dia duduk tidur, atau asar ya, asar rest area lagi dia sholat lagi, batal nggak tadi wudhunya? Nggak batal. Kalau dia, walaupun dia duduknya di kendaraannya dia. Kendaraan orang dulu kan onta ya, sekarang kendaraannya mobil, bis dan lain sebagainya. Kalau posisinya sebelum dia tidur dan dia tidur tidak berubah posisinya, maka tidak batal wudunya. Kecuali kalau dia tidur begini, awal tidur dia begini, dia nggak sadar, bangun-bangun udah di sono tiduran, oh udah batal tuh, itu namanya udah berubah posisinya ya. Dia awal dia tidur begini, dia bangun lagi begini, nah itu nggak batal wudunya. Cuma kalau udah berubah posisi, batal. Wa dakhala fi dzalika ma law nama muhtabiyan aidan man dhahru wa saqaihi bi imamati masalan ya. Walaupun dia misalkan tidur kayak kita ditutur begini sampai kepalanya sampai ke bawah ya. Selama posisinya pantatnya itu enggak berubah, posisi pantatnya tetap dia tertekan dengan tanah, enggak batal wudunya ya. Wudunya tidak batal. Mustanidan ila syai'in law zala sagata kajidar wa amud fala nagat dalika, atau dia tidurnya nyender. Ya, tidur nyender di sini nih. Misalkan di tiang, misalkan di tembok dia nyender. Kalau seandainya tiangnya rubuh, dia jatuh. Nah, dia nyender di situ. Tidur gitu. Tidurnya duduk bersila. Duduk. Batal enggak wudunya? Enggak batal. Ya. Wudunya tidak batal. Fala nagat bidzalika li amni hina idzin min khuruji syai'in min duburihi. Kenapa enggak batal? Karena ketika itu aman, tidak ada yang keluar sesuatu dari duburnya. Ya, enggak bisa ada. Kalau udah
duduknya bersila, ya apalagi duduknya neken gitu, itu nggak bakal keluar sesuatu dari duburnya atau nggak bakal kentut. Wala tamakkan liman nama qa'idan hazilan baina ba'di maq'adihi wa maqarihi tujaf. Nah, kalau tidurnya orang yang kurus ya atau orang yang gemuk, tidurnya itu kakinya salah satu kakinya renggang atau dia tidur begini, diangkat kakinya satu, nyender tiduran. Nah, ini batal udah. Ya, kenapa? Karena memungkinkan sesuatu akan keluar dari duburnya, ya, gitu. Ataupun orang yang gemuk, bukan hanya orang yang kurus saja, walaupun orang yang gemuk, kalau dia tidurnya itu kira-kira pantatnya itu tidak semuanya menyentuh bumi ini atau satu kakinya diangkat, batal. Memungkinkan dia untuk batal. Ya. Bi an yahsulat tajafil madhkur apa dzalikal atiyah wala tamakkan aidan liman nama ala qafah mulsikan maq'adahu bi maqari fayan wuduhu qala ad-damiri, ya, walau tahfadhu bi khirqati wa nama gharqain intakat wuduhu wala aidan wa kana al-ahsan ayu abar bil ghalabah adil aqli liyasah istisna wa naum fa innahu la yazalul aqal, ya. Jadi tidur yang duduk itu tidak membatalkan wudu, ya. Tapi kalau sudah merubah posisinya, maka memungkinkan sesuatu keluar dari duburnya, maka itu membatalkan wudu. Walaupun dia nggak merasa. Dia tidur, misalkan angkat kakinya satu, tidur, bangun, ya, bangun ada orang mengatakan itu tadi dari mulai ente tidur seperti ini, kakinya diangkat, nah itu batal wudu ente. Oh enggak, saya enggak ngerasa kentut, saya enggak ngerasa apa-apa, tetap batal wudunya. Kenapa? Karena memungkinkan sesuatu itu keluar walaupun dia kagak berasa, ya, walaupun dia kagak berasa. Nah, itu tentang hal yang membatalkan wudu. Jadi saya ulangin, yang membatalkan wudu itu 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang, ya, atau lubang kemaluan depan atau lubang kemaluan belakang, kecuali keluarnya mani, ya, itu tidak membatalkan wudu, tapi diwajibkan mandi besar. Yang kedua, menyentuh kemaluan depan manusia, ya, menyentuh kemaluan depan manusia atau lingkaran dubur, ya, dengan dengan telapak tangan atau dengan telapak jari. Yang ketiga, menyentuh kulit wanita yang bukan mahram, ya, yang sama-sama sudah besar, maka batal wudunya tanpa ada halangan. Yang keempat, hilangnya akal, baik karena gila ataupun pingsan ataupun wala tamakkun, ya, walaupun tidur, ya, kecuali tidurnya yang bersila, ya, yang bersila yang tidak memungkinkan sesuatu keluar dari tubuhnya. Kemudian faslun fima yujibul istinja wa fi syurutihi. Pasal tentang diwajibkan istinja dan syarat-syaratnya. Yajibul istinja'u la 'alal fawr bal indal qiyami li nahwi shalah min kulli ratbin. Kapan diwajibkan istinja? Istinja diwajibkan itu kalau kita mau sholat, ya, kalau kita mau sholat maka kita diwajibkan istinja. Istinja itu membersihkan semua, ya, bersuci, ya, dari najis, ya, dari kotoran-kotoran kalau kita mau sholat. Kalau kita nggak mau sholat nggak wajib, istinja itu nggak wajib, ya, tidak wajib. Nah, wajibnya itu istinja kalau kita mau sholat. Min kulli ratbin, dari apa? Dari segala yang basah, dari segala yang basah. Yushtaratu kaunuhu malwusan fi ra'il ain. Apa sesuatu yang basah? Sesuatu basah yang terlihat dengan mata kita. Kencing kan terlihat sama mata kita, ada airnya. Buang air besar kan kelihatan sama mata kita. Nah, itu yang harus dibersihkan. Kalau kita mau sholat, itu yang harus dibersihkan, ya.
najis-najis yang terlihat dengan mata. Fa kharaja ma la yushahid talwithi walakinahu huwa mawjud fi nafsil amr, ya, kama naqalahu al-Qurdi fi matlabil ibn Rifa'ah sawa'an atidil kabul wan nadiri kal madhi, ya. Walaupun enggak terlihat sama mata, tapi perasaan ada sesuatu yang keluar, ya, perasaan ada sesuatu yang keluar. Maka itu harus dibersihkan. Kalau kita mau sholat harus dibersihkan. Mau itu yang terlihat seperti air kencing, au nadir, atau yang jarang seperti madhi, ya. Ada di kemaluan kita itu keluar 3 cairan. Ada madhi, ada mani, ada wadi. Kalau madhi itu cairan warna putih bening. Keluarnya itu kalau kita tergoda dengan hawa nafsu, syahwat, ngobrol sama perempuan, ngobrol, kok keluar cairan nih, itu namanya madhi itu, ya, itu namanya madhi. Nah, madhi hukumnya najis. Madhi itu hukumnya najis. Kalau mani hukumnya tohir, suci. Nah, ada lagi wadi. Wadi ini kalau orang biasa ngangkat-ngangkat beban, ngangkat-ngangkat berat, ngangkat-ngangkat beban, kayak nggak ngapa-ngapain tadi, kayak nggak ada syahwat, nggak ada hawa nafsu, tahu-tahu keluar tuh cairan putih keruh. Nah, itu namanya wadi. Kalau wadi hukumnya najis, ya. Kalau kita mau sholat ada madhi, bersihin. Kita mau sholat ada wadi, bersihin, ya. Kalau mani hukumnya suci, ya, cukup. Dan nanti ada dijelaskan di sini bagaimana itu hukumnya mani, ya. Khariju min sabilain, ya, yaitu mensucikan segala yang basah yang keluar dari 2 jalan, ya, ai al-qubulu wa duburu, bagi alaihima, yaitu dari kemaluan depan dan juga kemaluan belakang. Kotoran yang keluar dari kemaluan depan ataupun dari kemaluan belakang. Yang basah kalau kita mau sholat maka harus dibersihkan, yaitu namanya istinja. Ghaira mani, kecuali mani. Nah, menyambung dengan yang pelajaran yang kemarin. Ya, ghaira mani, kecuali mani. Amal mani fala yujibul istinja minhu li fawatil maqsuduhu min izalatin najasah idza kana bil ma. Nah, kalau mani enggak perlu dibersihkan. Kenapa? Karena hukumnya mani itu suci. Hukumnya mani itu suci, ya. Tidak wajib dibersihkan. Minhu li fawatil maqsuduhu min izalatin najasah. Karena yang wajib dibersihkan itu adalah najis. Kalau mani enggak, ya, mani itu hukumnya suci. Idza kana bil ma' au takhfifuha idza kana bil ahjar bal yusan. Kalau dia istinjanya dengan air, enggak perlu bersihkan. Atau dia istinjanya dengan dengan batu, ya, sunnah dibersihkan, ya. Afada atiya famani al adami tahirun alal madhab. Nah, hukumnya mani di dalam madhab Syafi'i hukumnya suci, bersih, ya, artinya suci, bukan najis, ya. Mani itu enggak najis, mani itu suci. Rajulan kana awi mura'atan, baik mani dari laki-laki ataupun mani dari perempuan, tetap hukumnya suci. Emang perempuan keluar juga air maninya, keluar. Perempuan itu agak kuning warnanya, ya. Perempuan itu warnanya agak kuning. Mani laki-laki ataupun mani perempuan hukumnya suci. Li'anna Aisyah radhiyallahu anha kanat tufarriquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farakan fayusalli fihi, ya. Kenapa? Ini dasarnya. Ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu membersihkan mani yang sudah kering dari pakaiannya Nabi Muhammad. Jadi dikerik sama dia. Dikerik sama Sayyidatina Aisyah itu mani yang udah kering, dikerik sama dia. Setelah dikerik, kemudian pakaian tersebut dipakai sama Rasulullah untuk sholat. Nah, di situ menandakan bahwa mani itu suci. Kalau mani itu najis, maka dibersihkan.
Kalau belum bersih maka dibersihkan pakai air, dan pakaian tersebut nggak dipakai sama Rasulullah buat sholat. Ya. Tapi setelah dibersihkan, dikerik sama Sayyidatina Aisyah, udah dikerik, kemudian dipakai sama Rasulullah untuk sholat. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walau kana najasan maktafa min hubil farik. Nah, kalau seandainya najis, maka nggak cukup dengan dikerik, ya, nggak cukup dengan dikerik, harus dibersihin, harus dicuci pakai air, ya. Wali'annahu la yaligu bil adami najasatan asli wa gila huwa najis yakfi fihi fil farq hakadzalika adamiri. Kenapa? Karena nggak layak kalau mani itu dikatakan najis, nggak layak. Kalau mani aja dikatakan najis, manusia itu asalnya dari mani. Kalau mani itu najis, ya kita juga najis berarti. Ya, kita jadinya najis. Maka nggak layak kalau mani itu dikatakan najis. Wagil huwa najasun yakfi fihil farq, ya, farqi, ya. Nah, ada lagi mengatakan bahwa mani itu najis tapi cukup dengan dikerik aja, ya. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan mani itu suci, ya. Mani itu suci, dan mani itu tidak bukan najis. Kalau seandainya terkena baju kalau kering cukup dikerik, habis itu pakaiannya boleh dipakai untuk sholat. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini perbedaan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelumnya. Itu umat Nabi Musa di dalam kitab Syaraful Mu'abbad li umatil Muhammad, ya. Itu umatnya Nabi Musa, kalau pakaian dikena najis, kena air kencing aja, ya, maka ini pakaiannya harus dibolongin yang kena najis. Nih najis nih, terkena air kencing nih segini, misalkan, ya udah sobek, gunting, buang, nggak boleh dipakai lagi. Terus yang bolong mana, tambal lagi dengan bahan yang lain. Ini kena najis, gunting, buang, nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau umatnya Rasulullah SAW kena najis, maka cukup bersihkan najisnya. Najisnya sudah bersih, ya, udah bersih nih, maka pakaian tersebut boleh lagi dipakai. Tuh umatnya Nabi Muhammad. Begitu juga umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa, kalau dia mau bertaubat dari segala dosa-dosanya dia, ya, banyak melakukan dosa, banyak melakukan kemaksiatan, mau bertaubat kepada Allah, jalannya cuma satu, bunuh diri. Itu disebut dengan taubatan nasuha, baru taubatnya diterima. Tapi kalau umat Rasulullah SAW nggak perlu, cukup melakukan dengan taubatan nasuha, 3 syarat: meninggalkan perbuatan dosa tersebut, menyesal atas telah apa yang dilakukan, kemudian yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Udah selesai, nggak perlu bunuh diri, masih bisa hidup lagi, ya, masih bisa hidup lagi, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Bil ma'i wa yusyarat fihi ayakuna tahuran ila ayat tatahharu mahal, ya. Nah, istinjanya dengan apa? Istinjanya dengan air, ya, istinjanya dengan air. Illa ayat tatahharu mahal, sampai daripada sucinya tempat, bihaitsu yadhhabu athar najasah, dengan sekira-kira najisnya itu udah hilang, ya, udah hilang. Jadi kalau kita bersuci, kita istinja, nah, ada keluar tuh, misalkan dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, kita cuci dengan air sampai benar-benar bersih, ya. Kotoran belakang juga begitu, sampai benar-benar bersih. Atau baju yang terkena najis, ya, kita cuci sampai benar-benar bersih. Yamassuhu air mahal bisalah sati masahat bi fathisin wala yujzi'ul istinja bidunihina walau hasalat ittiqa bidzalika wa aksar, ya, ila ayun gil mahal. Nah, sekarang kalau misalkan orang yang istinjanya dengan batu, ya, dia istinjanya pakai batu, nggak ada air, misalkan air habis, nggak ada air. Nah, dia mau buang air kecil, ya, atau buang air besar. Nah, setelah dia istinja pakai apa nih, air nggak ada, maka cukup itu cari batu,
Nanti ada persyaratan batunya seperti apa. Ya, dengan 3 kali basuhan. 3 kali basuhan bisa dengan 3 batu atau 1 batu yang punya 3 sisi. 1 batu tapi punya 3 sisi. Atau sediain 3 batu, boleh. 1 batu, 1 basuhan, 1 batu, 1 batu basuhan, 1 batu, 1 basuhan. 3 basuhan. Au aksar, ya, atau boleh nggak lebih dari 3? Boleh. Kalau belum bersih, lebih dari 3 boleh. Minhunna idalam yunkial mahal bihinna. Kalau tempat kotoran itu masih belum bersih, boleh lebih dari 3 kali basuhan. Ila ayun giyal mahal, sampai tempat istinja itu, artinya kemaluan depan dan kemaluan belakang, sampai benar-benar bersih, ya, sampai benar-benar bersih. Wa yusanul ithar biwahidatin badal inqa'i in lam yahsul biwitrin. Nah, disunahkan untuk ithar, ya, itar, disunahkan untuk itar. Itar itu dengan jumlah yang ganjil. Tadi 3 kan ganjil, ya, 3 ganjil, ya, 4 genap, 5-in. Apa jumlahnya itu ganjil, ya. Membasuhnya dengan batu itu, dengan batu yang ganjil. Wa in bagiyal athar bihaitsu la yazaluhu illa alma, ya, illa bil ma'i au sigarin kharfi fayu'fahin aidin an hadal athar, ya. Nah, sampai benar-benar bersih tempat istinjanya kita, artinya kemaluan depan atau kemaluan belakang, ya, walaupun melebihi daripada 3 buah batu, boleh. Ya, wain bagial athar, walaupun misalkan masih ada sedikit nggak apa-apa, ya, dimaafu. Ini nggak bisa bersih nih kecuali dengan air. Udah, yang penting ente bersihin dulu pakai 3 buah batu. Belum bersih 5, belum bersih 7, belum bersih 9, ya. Pokoknya harus, kalau mau lebih daripada 3. Wala yukallaful istimalul ma' aw sigarul kharfi fihi bi khilaf ma law kharaja hadal qadaril ibtida'i fala budda fihi minal ma' awil hajar wa in kana kabiran wa lam yazal syai'an fala budda min thalathati masahat li'annahu yugtafar fi dawami ma la yugtafar fil ibtida'. Apa dari ka'atiyah li qauli sallallahu alaihi wasallam, inna ma ana lakum mithlul walid. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya saya ini di antara kalian umpamanya seperti orang tua, ya, diumpamakan seperti orang tua. U'allimukum, aku ajarkan kepada kalian, idza ataitumul gha'id, kalau kalian buang air besar, fala yastaqbilul hadukumul qiblah, jangan kalian menghadap ke arah kiblat. Wala yastadbiruhu, dan jangan membelakangi kiblat, ya, jangan membelakangi kiblat. Kalau kita di lapangan luas nih, aduh, mau buang air besar nih, lihat dulu kiblat arah mana, kiblat arah sana, nggak boleh arah sana. Kalau ente kemari ngebelakangin kiblat, nggak boleh kemari atau arah kemari, ya. Kalau kita di kamar mandi, ya nggak apa-apa, karena tembok itu sebagai halangan kita dari ke kiblat, ya. Kiblat ke sono, kita masuk kamar mandi, WC-nya kita di sini. Nah, karena dihalangi dengan tembok, boleh, ya. Atau kiblat ke arah sana, nah WC kita ke arah sono. Ini namanya dengan membelakangi kiblat, nggak apa-apa, karena ada temboknya itu, ya. Kalau orang dulu kan biasanya kalau di sungai-sungai itu masih ada pakai karung-karung tuh, ya. Nah, itu sebagai halangannya dia untuk tidak langsung ke arah kiblat, ya. Wala yastaji biduni salasati ahjar laisa fiha rawsun wala rimmatun wala idhamun, ya. Kata Rasulullah, jangan kau istinja kurang dari 3 batu. Kalau mau 3 batu atau lebih, ya. Laisa fiha rawsun, batunya nggak boleh ada kotoran. Wah, ini batu bekasnya fulan nih tadi nih, ya, dia habis istinja kita pakai lagi, nggak boleh, ya, nggak boleh. Wala rimatun, atau seperti kertas. Orang sekarang tuh istinjanya di hotel-hotel pakai tisu, nggak boleh. Tisu nggak masuk persyaratan di dalam istinja dengan batu, nggak boleh.
Wala idhamun, dan tidak boleh istinja dengan idham. Idham apa? Idham tuh pakai tulang. Nggak boleh pakai tulang. Ya nanti akan dijelaskan. Ya akan dijelaskan. Kenapa nggak boleh pakai tulang? Karena tulang itu makanan. Ya makanannya siapa? Ya pasti bukan makanan kita. Ya makanannya jin. Tulang itu makanannya jin. Nggak boleh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulh ma'mur sallallahu sya'ran zahiran wa batinan fi din duna wa la khadada afiyatan li kulli syar jalibatan li khair lana wa li walidina wa auladina masyayikhina fil afiyah karimna bika min futu wal munukh wa rusukh والصحب جسد والقلب يخربنا بكامل العلم والعمل الخشية والمتابعة لرسول الله العظام والاستقلال الناس واختم لنا ولكم نسنا في خير ولطف وافية جاملة شاملة لخيرة الدنيا والآخرة لروحي نبي عبد الله بن سبي طاهر الشيخ محمد نووي الجابر البدني الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.